Perkara rohani yang harus dilakukan oleh setiap pengikut Yesus Kristus. Menghakimi malaikat-malaikat. Dalam suatu perbincangan dengan seorang hamba Tuhan dari sebuah denominasi tertentu, ia sangat mempertahankan sekali doktrin gerejanya, dan sampai akhirnya saya bertanya kepadanya, "Apakah Anda sudah pernah menghakimi malaikat?" Maka hamba Tuhan tersebut tersentak dan kaget sambil berkata kepada saya, "Wah, kualat kamu, masa kamu bisa menghakimi malaikat?" Lalu saya merespon jawaban dia dengan berkata, "Oh, berarti kamu tidak tahu bahwa murid Yesus yang dapat menghakimi malaikat adalah sedang melakukan suatu perkara yang besar." Lalu saya memberikan sebuah ayat di dalam kitab Perjanjian Baru untuk dia baca. 1 Korintus 6 ayat 3. "Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari." Dan si hamba Tuhan yang selalu dan terus mempertahankan doktrin gerejanya itu terdiam. Kalau hamba Tuhan itu rendah hati, seharusnya dia balik untuk bertanya, "Malaikat mana atau malaikat seperti apa yang Anda hakimi?" Hal menghakimi inilah yang harus dipahami oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, golongan malaikat mana yang harus kita hakimi. Dalam kitab Perjanjian Baru diperkenalkan ada dua rombongan besar malaikat, ada Mikhael dan malaikat-malaikatnya dan ada juga iblis dan malaikat-malaikatnya, seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu 12 ayat 7-9. 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Terjadinya peperangan di surga di antara dua rombongan besar malaikat-malaikat itu tentu ada alasannya, mengapa Mikhael dan malaikat-malaikatnya memerangi iblis dan malaikat-malaikatnya sehingga berujung pada iblis dan malaikat-malaikatnya dicampakkan ke bumi. Peperangan itu terjadi karena iblis dan malaikat-malaikatnya memberontak terhadap Tuhan, seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12-15. 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ada beberapa poin penting yang menjadi alasan Mikhael dan malaikat-malaikatnya memerangi iblis dan malaikat-malaikatnya. 1. Iblis si pemimpin malaikat pemberontak ingin mendirikan tahtanya di surga. 2. Iblis ingin mengatasi bintang-bintang Tuhan atau iblis ingin menguasai semua malaikat-malaikat di surga. 3. Iblis yang sangat berambisi itu ingin menyamai yang maha kuasa atau ingin menjadi Tuhan agar disembah. Oleh karena tiga alasan penting ini maka Mikhael dan malaikat-malaikatnya memerangi iblis dan malaikat-malaikatnya yang berujung iblis dan malaikat-malaikatnya dibuang ke bumi bahkan, sampai di liang kubur yang paling dalam iblis dan malaikat-malaikatnya dicampakkan. Tetapi di bumi iblis dan malaikat-malaikatnya tidak tinggal diam, iblis dan malaikat-malaikatnya juga terus bekerja demi memenuhi keinginan iblis yang tidak tercapai ketika berada di surga, yaitu menguasai manusia agar manusia menyembah si iblis dan malaikat-malaikatnya. Sehingga di bumi iblis dan malaikat-malaikatnya melakukan dua hal besar terhadap manusia ciptaan Tuhan yang paling dikasihi Tuhan. 1. Iblis dan malaikat-malaikatnya mengalahkan bangsa-bangsa. 2. Iblis dan malaikat-malaikatnya menyesatkan seluruh manusia di dunia. Dari dua hal besar itu dengan berbagai cara, iblis dan malaikat-malaikatnya mengalahkan manusia, lalu menyesatkan semua manusia untuk diseret ke neraka. Iblis mengalahkan bangsa-bangsa dengan cara 1. Iblis dan malaikat-malaikatnya terlebih dahulu menakut-nakuti manusia, leluhur-leluhur semua manusia, di seluruh dunia. Kemudian iblis dan malaikat-malaikatnya mulai mengilhamkan hukum dan aturan kepada manusia untuk ditaati supaya manusia jangan terkena ancaman iblis itu.
Karena iblis dan malaikat-malaikatnya punya kemampuan untuk membisikkan ke dalam hati atau mengilhamkan keinginannya ke dalam hati manusia, dan hal itu diajarkan Injil dalam Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus. Maka iblis dan malaikat-malaikatnya mengilhamkan hukum dan aturan, kemudian iblis dan malaikat-malaikatnya juga mengilhamkan nama-nama mereka agar manusia memanggil nama mereka di setiap suku-suku bangsa. Itulah nama-nama ilah suku bangsa, seperti pada bangsa Yahudi ada Yahweh, di bangsa Arab ada Allah, di suku bangsa Batak ada Debata, Nias ada Lowalangi, di Kalimantan ada Jubata, di Timor ada Uisneno dan Uispah. Demikian juga pada suku-suku bangsa lainnya pasti ada sebuah nama sembahan yang dipanggil sebelum Yesus Kristus diperkenalkan pada suku bangsa itu. Sehingga jangan heran kalau Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 43, "Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku, jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia." Dari dua hal penting ini tentunya satu tujuan iblis, yaitu agar manusia menyembah iblis dan malaikat-malaikatnya. Oleh sebab itu jangan heran kalau di dalam Alkitab berkata, 1 Tawari 16 ayat 26, sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. 2 1 Korintus 8 ayat 5, sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di sorga, maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan, yang demikian. Jadi jangan heran pula kalau Yesus sebagai Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 8 dan 10. 8. Semua orang yang datang sebelum aku, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus Kristus sangat tahu bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk melawan iblis dan malaikat-malaikatnya, maka Yesus pun memberikan kemampuan kepada manusia untuk manusia dapat mengalahkan iblis dan malaikat-malaikatnya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hal itu jelas sekali bahwa setiap murid Yesus yang diberi kuasa oleh Yesus Kristus harus menghakimi dan mengusir si iblis dan malaikat-malaikatnya seperti yang disaksikan oleh Injil. Lukas 9 ayat 1-2. 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Tuhan dan untuk menyembuhkan orang. Dan setelah kuasa dan tenaga yang diberikan Yesus dipraktekkan, maka hal besar pun terjadi terhadap iblis, seperti yang tertulis dalam Injil, Lukas 10 ayat 17-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Sungguh sangat luar biasa, ketika iblis dan malaikat-malaikatnya dihakimi dan dienyahkan, maka mereka akan terjatuh seperti kilat yang terhempas dari langit. Dan ketika setiap orang yang sungguh-sungguh percaya mengenyahkan setan-setan, maka keselamatan kekalnya pun terus terpelihara. Juga dengan nama Yesus Kristus yang penuh kuasa itu dapat menjadi tanda bagi setiap orang percaya seperti yang tertulis dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Maka mintalah kuasa dan tanda itu kepada Yesus Kristus sehingga oleh nama yang menjadi tanda orang percaya itu kamu dapat mengalahkan iblis dan malaikat-malaikatnya, si penyesat kehidupan manusia itu. Lalu bila manakah saatnya murid-murid Yesus zaman ini dapat menghakimi iblis dan malaikat-malaikatnya? Dalam satu kalimat pada doa Bapa kami, dikatakan dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kata lepaskan kami dari yang jahat ini karena Yesus sangat paham bahwa semua manusia di muka bumi pernah dan sudah diikat oleh si iblis dan malaikat-malaikatnya dengan melalui semua hukum dan aturan yang dibuatnya sejak manusia belum mengenal Yesus Kristus. Dan tentunya juga ditandai dengan perjanjian yang sangat mengikat manusia yang mengadakan perjanjian iblisi itu. Manusia sudah diikat dengan hukum adat istiadat yang sudah menjadi budaya suku bangsa di muka bumi. Diikat dengan berbagai aturan-aturan yang menghambat pertumbuhan rohani. Diikat dengan berbagai persyaratan ketika menerima jasa iblis seperti berbagai macam perdukunan, berbagai macam penglaris dan seterusnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi diikat dengan berbagai doktrin dan dogma yang tidak sesuai perintah Kristus. Karena di balik doktrin pun iblis yang menyamar sebagai malaikat terang dapat mengilhamkan kehendaknya seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14-15. 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Dan kalau hamba-hamba Tuhan tidak menyadari permainan iblis yang menyamar menjadi malaikat terang ini, maka ritual dan benda-benda iblis dan malaikat-malaikatnya pun dapat dibawa ke dalam gereja. Oleh sebab itu setiap murid Yesus yang memahami permainan iblisi ini dalam pelayanan akan melakukan pelayanan pelepasan dari iblis dan malaikat-malaikatnya. Kemudian menghakimi iblis dan malaikat-malaikatnya dengan berkata, "Enyah kalian setan-setan dari mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini dan jangan lagi kalian mengikat lalu merecoki orang yang dilayani dengan cara-cara kalian yang jahat itu." Sekali lagi, menghakimi iblis dan malaikat-malaikatnya adalah satu perkara yang wajib dilakukan oleh murid-murid Yesus Kristus. Sebab, ketika murid Yesus tidak menghakimi dan mengenyahkan iblis dan malaikat-malaikatnya yang sering merecoki kehidupan manusia, maka sebaliknya, iblis dan malaikat-malaikatnya lah yang akan mendakwa setiap manusia di hadapan Tuhan. Karena iblis adalah pendakwa manusia di hadapan Tuhan yang selalu mendakwa manusia oleh karena perbuatan dosa yang dilakukan manusia di dalam kehidupan yang dijalani hari lepas hari. Wahyu 12 ayat 10 telah mengatakan hal itu. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Tuhan kita." Hanya dua pilihan ketika menghadapi kuasa kegelapan itu, menghakimi dan mengenyahkan iblis dan malaikat-malaikatnya dengan mengandalkan kuasa dalam nama Yesus. Atau, terus membiarkan diri didakwa iblis dan malaikat-malaikatnya oleh karena pernah dikalahkan dan diikat iblis dan malaikat-malaikatnya sejak masa lalu. Perenungan singkat ini sangat terbatas, namun kiranya yang bersungguh-sungguh mau dilepaskan dari iblis dan malaikat-malaikatnya dapat bermohon kepada Tuhan Yesus Kristus agar Roh Kudus dapat mengajar dan menolong untuk mengerti urusan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih, tolong saya adalah orang berdosa, dari masa lalu saya dan orang tua saya serta leluhur saya pernah berbuat dosa sehingga iblis dan malaikat-malaikatnya berkesempatan mendakwa saya di hadapan Tuhan. Saya bermohon Tuhan izinkan dan layakkan saya untuk memanfaatkan kuasa dalam nama Yesus untuk mengenyahkan setan-setan dari hidup saya. Demi nama Yesus Kristus, segala bentuk perjanjian iblisi, yang pernah diadakan oleh orang tua dan leluhur saya di masa lalu, saat ini saya putuskan, dan segala bentuk perjanjian iblisi dibatalkan, tidak berlaku bagi saya dan keturunan saya. Dan demi nama Yesus Kristus, setiap jasa iblis yang pernah digunakan oleh orang tua saya atau saya di masa lalu saat ini saya batalkan tidak berlaku lagi bagi saya. Kalian setan-setan yang pernah mendampingi saya, atau yang menguntip saya, demi nama Yesus Kristus harus enyah kalian dari hidup saya dan kuasa-kuasa kalian pun saya musnahkan, demi nama Yesus Kristus tidak berlaku bagi saya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saya hanya mau mengikat satu perjanjian saja dengan Dikau ya Tuhan, yaitu perjanjian yang ditandai dengan darah perjanjian Yesus Kristus. Saya juga mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati saya untuk menjadi penolong dan pengajar buat saya. Saya juga minta malaikat Tuhan untuk memasuki hidup saya serta menjaga dan melayani saya di sepanjang perjalanan kehidupan saya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan pertolongan-Mu bagi saya. Di dalam nama Yesus Kristus saya sudah berdoa. Amin. Kiranya penyampaian dan doa singkat ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati.